Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dari limpahan rezekinya, sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Scoopy terbaru 2023-2024, warna yang baru juga dihadirkan oleh AHM, yaitu warna hitam tipe Prestige. Sebelumnya memang ada hitam tipe Prestige, kemudian dihilangkan diganti dengan warna hijau, dan sekarang hijaunya pindah menjadi tipe Stylish. Ada lagi warna hitam, hitamnya hitam Dove, dan secara peminatnya ini lumayan tinggi teman-teman, disambut luar biasa sama pecinta Scoopy, khususnya yang warna hitam. Walaupun ini hitamnya hitam Dove, tetapi tidak mengurangi pecinta atau minat pembeli daripada Scoopy warna hitam tipe Prestige ini. Karena apa? Karena saya lihat di beberapa hari ini Scoopy warna hitam itu datang beberapa unit, tapi kebanyakan itu nggak sempat nginep. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang mencari yang warna hitam ini. Nah, terus bagaimana masalah rangkanya? Kan masih menggunakan rangka ISAF. Ya memang masih menggunakan rangka ISAF, apakah masih layak untuk kita beli seperti itu ya teman-teman. Kemarin tuh saya melihat ada orang ngecek ya di bengkel, pengecekan rangka seperti itu, unitnya itu tahun 2020 dan Honda Beat ya. Iya, kemarin itu Honda Beat, dan ternyata setelah saya lihat dibongkar itu, tapi saya nggak sempat ngambil gambar ya teman-teman. Nah, untuk rangkanya ternyata masih utuh, tidak ada karat-karat seperti kropos-kropos, itu nggak ada, sampai ke bawah itu ternyata masih utuh. Jadi di situ saya melihat, oh ternyata di sini untuk rangka ISAF aman-aman saja Kang, masih utuh itu dari tahun 2020. Itu kan artinya keluaran pertama ya untuk Honda Beat, dan kilometernya juga sudah puluhan ribu saya lihat, tetapi masih aman. Oke, kita lihat untuk Scoopy yang terbaru ini, warna matte black yang menjadi pilihan saat ini banyak yang mencari. Nah, ini dia Kang untuk Scoopy tipe Prestige warna hitam yang secara keseluruhan hitamnya itu menggunakan hitam Dove. Kita lihat untuk yang warna hitamnya, mulai dari bagian kepalanya di sini juga hitam Dove sampai ke bagian depan ya teman-teman, di sini bagian depan, dan di bagian sampingnya ini juga hitam Dove, dan ini hanya ada sedikit stripping saja tulisan Prestige dan menggunakan warna keemasan, sehingga memang tipe Prestige itu kelihatan elegan banget. Dan ini bagian spakbor juga menggunakan warna hitam Dove. Kita lihat dulu di bagian tengah ya, ini di sini juga menggunakan warna hitam Dove juga. Kalau bawahnya ini pakai warna coklat, dan mendapat bonus karpetnya juga sama cover di bagian speedometernya seperti ini. Kemudian ke belakang untuk warnanya yang hitam Dove sini ya. Ini ada tulisan Scoopy menggunakan yang timbul warna keemasan juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian sampai ke bagian bawah juga di sini pakai warna hitam Dove. Nah, ini Kang, yang hitam Dove-nya seperti ini. Jadi memang full hitam, hitamnya Dove. Terlihat warna yang berbeda itu coklat di bagian deck sama coklat di bagian ini apa namanya joknya. Nah, untuk informasi harganya, Scoopy tipe Prestige ini di harga 23.700.000 rupiah, di mana ini berlaku di Jawa Tengah atau teman-teman yang ada di plat G, plat H, plat K, dan juga plat AD nanti akan memiliki harga yang sama, bonusnya juga sama termasuk karpet, kemudian ada ini apa namanya cover speedometer, dan kita lihat ada jaket, ada dudukan plat nomor juga, ada ini juga cover remote-nya sama toolkit, kemudian nanti dapat helm teman-teman. Selain itu paling nanti ada buku garansi atau buku servis, itu yang akan didapatkan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai plus minus dari Scoopy yang saya rasakan di luar yang telah terjadi seperti rangka ISAF. Dan untuk rangka ISAF itu sendiri saya tadi sudah jelaskan, kalau menurut saya itu masih layak-layak saja ya, karena memang di daerah sini rata-rata aman, dan beberapa pengecekan saya tanya ke bagian di Ahas itu ya masih rata-rata aman sih teman-teman untuk pengecekan rangkanya. Nah, untuk kelebihan yang pertama memang dari sisi tampilan ya, tampilannya itu klasik retro seperti ini, sehingga tampilannya tidak membosankan saat kita lihat ya. Kemudian yang kedua dari sisi keamanan sih, untuk tipe Prestige ini yang saya rasa menjadi apa namanya satu hal yang memang merasa aman, merasa nyaman, itu ya dari kontaknya sudah menggunakan smart key atau keyless, di mana di sini
sudah sangat mudah sebenarnya ketika menggunakan kontak-kontak keyless seperti ini teman-teman, dibandingkan kontak biasa. Secara pemakaiannya, keamanannya juga tinggi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dari sisi berkendaranya teman-teman, untuk reading positionnya Scoopy itu memiliki posisi berkendara yang santai, rileks, jadi kita tidak dibawa agresif ya teman-teman, sehingga untuk perjalanan jauh khususnya ini badannya nggak terasa capek. Kemudian dari sisi setangnya, untuk handlingnya ini juga masih tetap ringan, walaupun dia menggunakan ban yang tapak lebar dengan ring 12 100/90. Ini masih tetap enak kan, ketika kita ajak belok-belok itu tetap enak. Yang penting bannya itu jangan kempes ya, kalau kempes itu nggak enak jadinya. Ya motor apa saja kalau banyak kempes ya nggak enak ya. Kemudian dari sisi pengereman ini juga saya rasa sudah cukup, karena menggunakan pengereman cakram hidrolik piston tunggal di bagian depan. Dan untuk suspensinya teleskopik juga lumayan ngayun ya teman-teman, aman, nggak mentok-mentok juga untuk di bagian suspensi depan. Dan untuk warna velg ini menggunakan warna coklat. Nah, kita geser lagi dari sisi yang lainnya. Untuk kelebihannya yaitu ngirit sih teman-teman. Jadi Scoopy itu dengan basis mesin 110 cc SOHC berpendingin udara ya. Seperti teman-teman lihat di sini pendinginnya menggunakan udara, ada kipasnya. Nah, ini ngiritnya luar biasa karena bisa menempuh 59 km per liter, itu angka yang luar biasa. Tetapi ketika kita pakai untuk harian jarak dekat, ya ini di angka 50, itu sudah bagus banget. 50-55 ini angka yang luar biasa banget. Kalau berharap ngirit dari Scoopy, ini ya sangat tepat. Tetapi dengan yang ngirit seperti ini, jangan berharap mendapatkan tenaga yang powerful seperti cc yang di atasnya seperti 125, karena dengan cc yang kecil ya tentu tenaganya berbeda. Apalagi teman-teman jangan ngarep bisa nyalip-nyalip ya di pantura buat kebut-kebutan, itu ya memang didesain bukan untuk itu, tapi lebih ke arah kenyamanan. Dan apalagi ketika bawa-bawa barang, boncengan, badannya gede-gede, itu ketika naik pun nggak bisa langsung model bedot ya, harus pelan tapi masih tetap ngangkat. Jadi memang untuk tenaga itu nggak langsung responsif, nggak langsung agresif. Nah, selanjutnya kita lihat ke bagian belakangnya teman-teman. Nah, kalau untuk di bagian belakang secara pengereman ini masih menggunakan tromol ya, tapi dengan pengereman tromol ini juga untuk Scoopy masih cukup sih dibandingkan dengan yang cakram misalkan ya. Masih, walaupun ini tromol, tapi untuk kelas Scoopy itu masih cukup, karena ya memang secara kecepatannya juga nggak tinggi-tinggi banget lah. Nah, kemudian untuk suspensinya ini, nah untuk suspensinya itu yang saya rasa ini lembut banget, lentur banget, tetapi kurangnya itu ketika yang bonceng itu lebih bobotnya itu gede ya, bobotnya itu berat seperti 80 ke atas, kemudian kita ada lubang atau polisi tidur, itu gesrek sih teman-teman. Ini yang saya rasakan di bagian springnya sama yang tengah ini ada gesekan seperti itu. Jadi ya memang karena ini motornya kecil, secara suspensinya juga didesain biar tetap dia akan mengayun. Nah, untuk minusnya ini di bagian belakang ini banyak yang mengatakan kalau Scoopy itu jok belakangnya buat pembonceng kayak mau melorot ke belakang, dan saya coba untuk bonceng juga merasakan yang sama sih. Jadi mungkin posisinya itu gimana sih ya teman-teman. Nah, seperti ini kan posisinya seperti ini. Nah, ketika bonceng itu memang ini kelihatan agak nurun ke belakang ya posisi di sini. Apalagi posisi duduk lagi, dan ketika nanti jalannya naik, ini posisinya kayak mau melorot juga sih. Kalaupun nggak naik juga ketika agak ngayun-ngayun memang posisinya agak kayak ke belakang, sehingga rasanya kayak mau melorot. Itu yang kurangnya sih yang saya rasakan dari menggunakan Scoopy. Nah, untuk kelebihan-kelebihan lainnya di sini juga ada power outlet ya, atau power charger seperti ini tipe USB teman-teman, sehingga mudah sekali ketika mau ngecas handphone. Kemudian kita lihat untuk fitur-fiturnya ada lampu jauh dekat, sen, klakson ya seperti ini. Untuk klaksonnya juga ya nyaring lah tuh ya. Kemudian ada ISS ya untuk hemat bahan bakar. Kemudian ada tombol starter, tapi memang nggak ada headsetnya sih. Nah, untuk tampilannya juga di sini karena ini kan mempertahankan retro ya, jadi kombinasi digital dengan analog seperti ini. Ada jamnya, ada tripnya, kemudian ada indikator bahan bakar, ada
average ya, rata-rata 1 liter berapa kilometer, kemudian ada total kilometer, seperti itu Kang. Nah, untuk di sini ada indikator eco juga, nanti ketika kita kita jalan akan nyala berwarna hijau, itu artinya hemat bahan bakar. Nah, ini indikator lampu jauh, kemudian ada indikator engine sama indikator ISS. Lampu-lampu juga semuanya sudah menggunakan lampu LED, khususnya di bagian headlampnya LED projector, tapi untuk lampu sen ini masih menggunakan lampu biasa sih, belum menggunakan lampu LED. Nah, di bagian sisi pengereman ini juga sudah dibekali dengan CBS ya, atau combi brake system. Saat handle rem belakang ditarik, maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan. Tapi bagi sebagian orang untuk CBS itu katanya nggak enak ya. Kemudian ada yang ngomong enak. Kalau menurut saya tuh enak kalau masih baru sih memang. Jadi artinya ketika kampas rem di bagian belakang masih tebal, itu tetap enak. Tapi ketika kampas rem belakang itu sudah menipis, itu memang kurang nyaman, karena nanti kayak pakemnya atau lebih kuat pengereman depannya ini yang berbahaya sih yang saya rasakan. Makanya setelannya kalau saya di titik setel yang paling kendor sih, cuma buat ngimbangin saja untuk CBS itu Kang. Tapi banyak juga yang modelnya malah dilepas ya untuk CBS itu. Gimana menurut teman-teman? Ini warna hitam setelah dikeluarkan itu peminatnya lumayan tinggi sekali, walaupun menggunakan warna doff. Kalau sebelumnya kan menggunakan warna glossy ya, tetapi warna hitam di tipe Prestige ini meskipun doff tidak mengurangi peminat daripada Scoopy. Kalau untuk varian warna lainnya seperti warna hijau itu stoknya ada tuh, ada beberapa. Kemudian kalau warna putih juga nggak terlalu banyak untuk warna putih, tapi ini warna hitamnya itu lagi banyak banget yang mencari, bahkan ini mulai pada proses nginden lah pemesanan untuk Scoopy Prestige Black. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.